Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafiuddin Suri dari kelas TI 4B, jurusan Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemokan alat yang telah saya buat, yang mana saya mendapatkan tugas akhir dari mata kuliah microcontroller dan IoT. Untuk persyaratan alat tersebut harus mencakup atau memanfaatkan sebuah microcontroller dan tertanam IoT di dalamnya. Untuk proyek ini saya membuat sebuah speaker hybrid 4 core. Intinya sebuah speaker ini ditenagai atau di pemrosesan audionya menggunakan sebuah microcontroller. Langsung saja ke alatnya. Di sini saya membuat sebuah speaker dan power amplifier. Yang bawah terdapat box speaker dan yang atas terdapat box amplifier. Untuk yang bawah terdapat sebuah speaker woofer 4 inch yang berfungsi untuk sebagai nada rendah dan tweeter 3 inch yang berfungsi sebagai nada tinggi. Untuk power amplifiernya saya menggunakan adaptor 19 volt 3,4 sekian ampere, kurang lebih 60 wattan, yang mana di sini pada belakang box amplifier terdapat sebuah soket atau capitan power, saklar untuk on off kan box ampli, dan soket audio yang satunya miliknya woofer dan tweeter yang mengarah ke speaker box. Langsung untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen-komponen yang saya pakai. Di sini saya menggunakan sebuah step down, 2 buah ESP yang varian U, ESP32U, DAC eksternal, PCM 5102, dan power amplifier stereo kurang lebih 50 kali 2 watt, 50 watt kali 2, dan yang terakhir menggunakan crossover. Saya akan menjelaskan beberapa komponen tersebut secara ringkas. Yang pertama, ESP32U ini yang satu berfungsi untuk pemrosesan audio dan yang satu untuk menjadi access point sekaligus membuat web server atau web yang dapat diakses secara lokal memanfaatkan Wi-Fi ESP32. Untuk alurnya, saat saklar ini dinyalakan, ESP32 dan yang satunya lagi itu otomatis memancarkan sebuah Bluetooth untuk yang ini dan WiFi untuk yang ini. Jika Bluetooth ESP tersebut sudah disambungkan device baik laptop atau HP, saat pemutaran musik atau audio, ESP akan menerima data audio secara digital yang akan diteruskan ke komponen DAC. DAC di sini DAC eksternal yang bermerek PCM 5102. Untuk spesifikasinya kurang lebih bisa sampai 32 bit dan bisa mengeluarkan output stereo juga. Fungsi DAC ini mengubah sinyal digital audio menjadi sinyal analog karena
power amplifier di sini tidak bisa menerima sinyal digital. Makanya untuk mengubah sinyal digital to analog diperlukan DAC, sesuai namanya DAC, digital to analog converter. Yang mana hasilnya juga ini SP juga mempunyai DAC bawaan, tapi DAC di sini tidak kualitasnya sangat kecil sehingga tidak cukup lah buat speaker, buat permusikan audio yang agak besar. Kalau nggak salah sekitar 8 bit atau berapa. Dari SP ke DAC masuklah ke power amplifier. Amplifier di sini menggunakan dua output stereo, Tapi di sini saya mengambil salah satu jalur saja, yaitu jalur kiri, dan sama yang ini menggunakan jalur kirinya saja DAC-nya. Yang mana setelah audio masuk ke dalam SP ini diteruskan ke DAC eksternal untuk diubah ke analog dan masuklah ke power amplifier. Nah, power amplifier inilah yang memberikan tenaga sinyal analog menjadi lebih besar agar bisa menghasilkan output di speaker. Di power amplifier ini diteruskan lagi ke komponen yang namanya crossover. Crossover ini ialah berfungsi sebagai pembagi nada tinggi dan rendah sesuai dengan namanya crossover. Audio masuk ke sini kan masih campur nada tinggi dan rendahnya. Untuk bisa menghasilkan hasil yang maksimal atau cukup bagus diperlukanlah crossover. Jika tidak menggunakan crossover juga bisa, tapi di dalam kode ESP ini menggunakan kode yang lebih kompleks, yang mana pembagian nada tinggi dan rendah dibuat permusikannya secara digital. Karena di sini saya masih seorang pemula, saya menggunakan crossover eksternal saja, fisik. Setelah dari crossover, data dikirimkan ke speaker, yang satunya woofer dan yang satunya tweeter, dan mengarah ke sini untuk nada tinggi dan nada rendah. Sekilas untuk komponennya. Oh ya, juga di sini kan 19 volt tadi. Fungsi step down ini mengecilkan tegangan, yang mana agar bisa diterima oleh SP. SP di sini spesifikasinya memakai 5 volt, yang mana 19 volt di sini sudah dikecilkan oleh step down dan menjadi 5 volt yang bisa digunakan untuk SP. Dan di sini juga sebelum ampli terdapat sebuah elko, dan juga setelah step down juga terdapat sebuah elko yang mana fungsinya untuk menyimpan arus sementara jika dibutuhkan lonjakan sebuah komponen. Sekilas, oh ya, ini juga terdapat sebuah antena, yang mana ini untuk SP32U. Antena tersebut adalah antena eksternal, tidak mempunyai antena internal yang bisa dicopot antenanya. SP yang satu ini yang berfungsi sebagai access point dan web lokal ini tergabung atau terintegrasi dengan SP yang satunya, yang mana SP ini dapat memancarkan sebuah WiFi, dan ketika device tersambung WiFi tersebut dapat mengakses web lokal, yang mana di dalam web lokal tersebut terdapat halaman yang dapat mengontrol sebuah speaker ini. Kita langsung ke demonya. Kita nyalakan dulu, otomatis Bluetooth dan Wi-Fi-nya menyala. Kita di sini mencoba menggunakan laptop dulu. Kita cari nama Bluetooth-nya SP32 speaker. Langsung kita saja play. Kita naikkan volumenya. Nah, di sini maksud hybrid dari alat ini
ialah alat ini dapat dikontrol secara manual di sini, baik volume, treble atau bass. Dan cara satunya lagi ialah mengontrol secara digital, yaitu lewat WiFi SP atau WiFi alat tersebut. Kita langsung saja cara penyambungannya. Di sini terdapat WiFi yang dipancarkan alat ini, langsung tersambung. Kita masuk ke browser, ketikkan alamat 192.168.4.1. Sebenarnya ada kendala, kita coba ke browser lainnya. Nah, disinilah tampilan adalah sebuah fungsi IoT tersebut, walaupun IoT di sini masih secara lokal. Di sini terdapat sebuah status Bluetooth, status device yang tersambung, kodek Bluetooth device, dan audio, yang mana saat audio ngeplay atau stop dapat tertera di sini statusnya. Untuk secara digital bisa mengatur volume dan 5 equalizer untuk sementara ini. Kita langsung saja praktekkan. Kita langsung coba equalizernya. Memang agak tidak terasa jika tidak mendengarkannya secara langsung dari depan speaker, karena mungkin dari mic device yang saya buat rekam ini kurang maksimal untuk bisa menampilkan hasil equalizer ini. Cukup sekian. Dan untuk estimasi harga jualnya dari beberapa data yang saya dapat, yaitu dari 2 pakar dari narasumber pakar teknis, yang satu menghargai alat ini sebesar 750.000 dan yang satunya lagi 400.000. Dan untuk wawancara dari narasumber non teknis dihargai 350.000. Tapi untuk keyakinan saja atau menurut saya alat ini bisa dihargai 800 atau 900 ke atas jika box pada alat ini bisa dibuat lebih kokoh, rapi dan menarik, dan komponen-komponennya ditata dengan rapi, serta fitur-fitur softwarenya yang ditawari cukup bagus. Maka alat ini bisa dihargai 800 atau 900 ke atas. Itu hanya menurut saya. Sekian, terima kasih. Karena di sini saya juga masih sebagai pemula dalam sebuah kebidangan ilmu ini, jika terdapat kesalahan kata atau penjelasan dapat dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.